warahmatullahi wabarakatuh. Hai gengs, apa kabar gengs? Welcome back gengs to my channel. Masih bersama Dindra Pinky Official. Kontennya biar ikhoba asik yang ngetu di Dindra So kali ini ya, ini adalah maafkan mama ayah ya sayang, kalau kalian terluka, kecewa berulang. Ini editnya itu sambil berambang. So sebelum kalian nonton videonya bisa nih di like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa ya dinyalain loncengnya ting-ting biar Dinda lebih semangat dalam make videonya dan kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja cus gasken cekidot. Yeay. Seorang ibu atau seorang ayah aja janji sama anaknya, ya nanti sore ayah jemput kamu jam 5 ya, kita siap-siap makan misalnya gitu. Janji ya. Terus gitu ayahnya nggak datang karena mungkin tiba-tiba di kantor harus lembur. Nggak nelpon juga karena mungkin tiba-tiba nggak chargernya habis dan sebagainya gitu. Nggak mengkonfirmasi itu, iya, lagi. si anak nunggu jam 5, jam 6, jam 7 itu bikin luka itu. Masa, Bu? Luka, iya. Itu kan biasanya anak kan nggak ngomong ya. Ada juga anak yang ngomong, Iya. ada juga banyak kan yang enggak kan. Iya. Itu dijadiin apa hal itu buat dia? Nah itu tadi, kalau dia tumpuk-tumpuk, maka nanti akan ada perubahan perilaku kan. Ya ngambek lah, ngunci pintu, ya itu pada anak yang introvert. Tujuannya? Itu tadi, protes. Oh, untuk memberi protes Iya, secara... protes, cuma nggak bisa ngomong kan. Oh, tidak Nggak bisa ngomong kan, jadi dia langsung menyakiti dirinya sendiri, itu sering kayak gitu juga. Atau menyakiti orang lain? Ya, Bisa? Iya, itu karena watak. Iya. Kalau ada ekstrovertnya, udah deh tuh yang keluar rumah itu tadi, yang petantang-petenteng tadi. Oke, berarti Gitu. cukup harus jeli juga melihatnya, Bu ya? Iya. Jadi memang orang tua kan harus jeli nih. Kenapa anak saya ya? Iya. Cuman kadang-kadang kan keluarga broken kan pasti pisah, Iya. pasti single parents, pasti seorang ibu jadi double lagi ya, ibu ya bapak. Makanya dia akhirnya karena kerja nggak ada waktu untuk mengamati dan sebagainya, itu tumpuk-tumpuk jadinya. Iya. Tumpuk-tumpuk. Iya. Padahal anak sudah protes, sengaja itu supaya ibunya datang ke sekolah supaya misalnya dia dengar bahwa gurunya menyampaikan ini. Karena memang beberapa penyimpangan anak-anak, salah satu reasonnya, alasannya adalah karena marah sama orang tua gitu, untuk dia mau kasih warning bahwa saya marah sama kamu, cuma nggak bisa ngomong gitu. Kalau kondisi kayak begitu, bagaimana ya Bu solusi? Kita ambil untuk si anak nih, anak ini lagi nonton. Gimana solusi buat dia, Bu? Ya itu, dia harus cari satu orang yang dia anggap punya otoritas baik gitu ya. Ya. Apa dia otoritas kadang baik? misalnya gini, ada anak dia nggak mau langsung pergi ke tenaga ahli, ke psikolog, psikiater, nggak mau. Iya. Karena kan belum lagi terbiasa itu. Tapi dia punya paman misalnya, Aman. punya bibi atau punya tante, atau mungkin ibu temennya. Iya boleh. Itu boleh, nggak apa-apa. Karena dianggap orang tua ini punya itu namanya figur otoritas namanya, ya, figur yang lebih di atas dia, tapi bisa diajak ngobrol. Kan itu sebetulnya. Untuk bisa bantu bimbing dia. Iya. Atau ke guru. Ustadz bisa Iya, juga. bisa aja gitu. Pendeta ya. Iya. Macam-macam. Iya, karena kan sebetulnya pemulihan itu sebetulnya adalah dengan dia cerita. Sharing. Oh, itu salah satu bentuk cara pemulihan. Iya, sharing. Dia cerita aja. Apalagi perempuan. Perempuan tuh harus ngomong aja, walaupun gak usah dikasih solusi, ngomong. Seorang ibu ya atau ayah, seorang ayah ya yang janji gitu ke anaknya, tapi itu ternyata belum bisa menempati janjinya. Jika tidak mengkonfirmasi ke anaknya, itu bisa membuat luka. Hati-hati ya gitu. Itu dulu pernah ya, Dindra juga pernah, si ayah juga pernah gitu. Kayak anakku itu yang pertama, Kak Ditra itu kan kerja kelompok gitu ya, kerja kelompok di rumah temannya waktu di Balun gitu ya. Tapi ternyata nggak tahu ya, ayahnya itu lupa atau mungkin lagi apa juga gitu ya. Terus anak Kak Ditra itu kasihan banget gitu, sampai dia nunggu. Ya Allah, aku tuh kasihannya ngesakno cah ngono. Sampai dia itu nunggu sampai lama gitu. Ternyata ya nggak bisa jemput dan akhirnya utinya yang suruh jemput gitu. Atau aku setengah lupa ya gengsi, atau ayahnya jemput tapi telat gitu, kayak gitu. Tuh kasihan banget ya Allah. Semoga sudah tidak terulang lagi. Semoga juga kakak Ditra
memaklumi ya, tidak sakit hati atau tidak terluka, meskipun mama tahu gitu ya kak, kalau misalkan kakak itu kecewa, terluka ya, kayak nunggu-nunggu lama tapi nggak datang-datang juga gitu. Maafin mama ya ayah ya sayang ya. Nah terus ya ini ya, anak itu tuh ada yang ngomong protes gitu ya, ada juga yang diem aja gitu. Nah yang diem aja itu tumpuk gitu ya lukanya. Kalau itu dibiarkan terus-terusan, maka nanti akan ada berubah perilakunya. Makanya ada kan ya anak-anak yang berubah perilakunya gitu ya, ngambek lah, ngunci pintu lah ya. Pada anak introvert ini ya, karena tidak bisa ngomong tadi. Dinda dulu juga gitu gengs, kayaknya ngambek, kunci pintu, apa nggak mau makan atau apa gitu, kalau ngambek gitu kan ya, karena protes gitu ke orang tua. Jadi protesnya itu lewat ini ya, siapa yang kayak gini, Dinda udah pernah mengalami, jadi tahu gitu ya. Cenderung gitu ya, kalau nggak bisa protes, nggak bisa ngomong gitu, cenderung apa, menyakiti dirinya sendiri. Daripada menyakiti orang lain, mending menyakiti diriku sendiri. Dinda juga gitu ya. Semoga anak-anak Dinda itu nggak gitu ya gengs ya, karena lebih sakit ya menyakiti diri sendiri itu, tidak mencintai diri sendiri, malah menyakiti diri sendiri dulu seperti itu. Nah kalau ada ekstrovertnya nyakitin orang lain juga bisa jadi ya kan. Kalau ada ekstrovertnya itu yang keluar rumah itu tadi, ada kan ya anak yang keluar rumah yang petentang-petenteng gitu kan, petentang-petenteng tadi gitu ya. Nah kita itu harus cukup jeli gitu ya melihatnya. Cuma kadang keluarga broken ya kan bisa pastinya ya broken gitu. Single parent ya, seorang ibu jadi double lagi gitu ya kan, ya ibu ya bapak ya kan, kerjaannya itu jadi double. Makanya karena dia lagi kerja, nggak ada waktu untuk mengamati gitu ya, sebenarnya itu bertumpuk-tumpuk tadinya. Padahal ya anak udah protes, makanya itu sengaja ibunya kadang disuruh datang ke sekolahannya ya. Nah beberapa penyimpangan anak-anak itu salah satu reasonnya, alasannya karena marah sama orang tuanya ya kan. Jadi kalau misalkan ada anak-anak yang menyimpang gitu ya dari apa gitu, itu karena marah gitu sebenarnya sama orang tuanya. Dulu Dinda juga gitu gengs, tapi karena sudah taklim, belajar dan lain-lain ya kayak tenang aja gitu, kayak ya udah aku yang salah, aku yang minta maaf, aku yang ngalah gitu, meskipun nggak mau lagi serumah gitu ya kan. Tuh. Nah ini ya gengs ya, untuk anak itu tuh mau dikasih warning gitu ya, saya marah gitu sama kamu, sama orang tua ya, sama ibu bapak gitu ya, cuma itu nggak bisa ngomong gitu. Nah solusinya anak itu harus nyari gitu ya satu orang yang otoritasnya itu baik gitu dianggapnya, kayak apa, mendukung dia, mensupport dia, atau yang baik-baik sama dia gitu. Jadi dianya juga nyaman gitu ya. Ada anak yang nggak mau langsung pergi ke psikolog, tenaga ahli ya kan, karena dia itu belum terbiasa gitu. Tapi dia kayak punya paman atau bibi atau tante atau mungkin ibu temennya atau mungkin siapa, saudaranya atau siapa ya yang bisa dipercaya gitu ya kan. Boleh, nggak apa-apa ya gitu. Itu tuh namanya figur otoritas ya namanya, yang di atas dia gitu ya, tapi bisa diajak ngobrol untuk bisa bantu bimbing dia, nyupport dia gitu ya kan. Jadi anak itu tuh menjadi nyaman gitu, walaupun bukan dengan orang tuanya itu kan ya. Atau bisa jadi nih ke guru ya kan, ustadz, pendeta ya kan, yang dirasa lebih nyaman kalau cerita itu siapa. Nah itu yang dijujuk ya kan. Nah karena kan sebetulnya ya pemulihan itu adalah dengan dia cerita. Kenapa kita bisa pulih? Karena kita cerita, meluapkan segalanya ya kan, emosinya, kesel-keselnya, apa luka-lukanya, semuanya diceritakannya ya sama orang yang dipercayanya gitu. Bentar gengs, maghrib ya, Isa ya, jadi ku pending dulu. Kita lanjut lagi. Nah jadi seperti itu, dengan cerita, dengan ngomong itu jadi plong. Jadi anak itu jadi sudah terobati lukanya gitu loh. Nah
Apalagi ya kalau perempuan itu tuh nggak usah gitu dikasih solusinya ya kan, penting tuh ngomong aja, ngungkapin aja gitu, cerita aja gitu, intinya sampai benar-benar meluapkan semuanya itu sudah, rasanya itu sudah lega banget, sudah luka-lukanya itu kayak terobati semua gitu gengs ya gitu. Tapi kalau jin drama ceritanya ke Allah, langsung ke pencipta, ke jalur langit saja gitu ya. Nah, kesimpulannya adalah kalau punya janji ke anak itu harus ditepati ya gitu. Kalau belum bisa setidaknya itu konfirmasi gitu kita ya. Jadi biar apa anaknya itu nggak kecewa, nggak terluka gitu, agar tidak menimbulkan luka yang bertumpuk-tumpuk di dalam kehidupannya, yang bisa mengubah perilakunya ya kan. Kalau otomatis kalau bertumpuk-tumpuk ya, kita kasih luka, kekecewaannya itu bertumpuk-tumpuk di dalam kehidupannya, otomatis nggak usah disuruh, nggak usah diapain, itu perilakunya juga akan berubah gitu. Malah susah lagi kan ya kita sebagai orang tua gitu, kalau misalkan anak kita itu kenapa kan ya, mesti orang tua kan bertanya-tanya kenapa anak kita kok jadi gini, berubah kok gini, padahal penyebabnya, reasonnya ya kan, itu awalnya itu ada di orang tua, ada di kita sendiri gitu, karena kita sering janji gitu ke anak kita, jadinya dia kecewa, jadi terluka, jadi berubah gitu sikapnya seperti itu. Dinda juga menyadari, makanya di sini nih Dindra minta maaf yang sebesar-besarnya ya sayang ya sama kalian semua, insya Allah ya mama nggak akan gitu ya kayak janji-janji lagi gitu. Makanya kenapa ya dalam Islam itu kita tidak diperbolehkan untuk janji ya, janji itu berat kalau tidak ditepati, janji adalah hutang ya kan, jadi harus ditepati ya gengs ya gitu. Makanya kita sebagai umat muslim Islam ya, itu nggak usah bilang janji, tapi gantilah kata-kata janji itu dengan insya Allah gitu ya. Insya Allah itu jika Allah mengizinkan gitu ya. Jika Allah mengizinkan, kita bisa berencana, kita bisa merencanakan, tapi Allah yang melancarkan kan gitu ya. Jadi kalau kita tanam ya di anak-anak kita seperti itu, insya Allah anak-anak pun juga bisa mengerti gitu. Oh iya, insya Allah berarti kalau Allah itu boleh gitu, kalau Allah mengizinkan ya gitu. Jadi nggak tertanam lagi, mamaku sama ayahku mah sudah janji tapi nggak ditepati, kecewa sekali, itu nggak ada ya gitu. Insya Allah tuh kalau anak-anak sudah dipahamkan akan artinya, insya Allah anak-anak kita itu akan paham itu semua. Itu ya gengs ya, jika sudah seperti itu anaknya, solusinya ya apa, anak itu harus nyari orang yang bisa diajaknya cerita, karena dengan cara cerita itu pemulihannya gitu ya gitu. Dan insya Allahnya itu diterapin ya, kita semua itu saling belajar ya gengs ya, di sini juga belajar gitu ya Dindra ya, bukan sok tahu atau sok gimana gitu ya gitu. Alhamdulillah sekian dulu gengs video dari Dindra, semoga kalian selalu lancar, selalu rezekinya, doa terbaik untuk kalian. Thanks for watching geng, please stay permanen ya. Salam gotik, salam mutiara surga, salam cepul, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.